Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Keuangan menyatakan tak semua tarif pajak barang jasa tertentu, jasa kesenian dan hiburan atau pajak hiburan naik menjadi 40% hingga 75%. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenku, Lydia Kurniawati menyebut, tidak semua industri hiburan akan mengalami kenaikan pajak hanya pada jenis tertentu. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan, Lydia Kurniawati mengatakan, terdapat skema yang memungkinkan adanya pengecualian pada penerapan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah untuk pelaku industri hiburan. Lydia mengatakan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara garis besar justru menurunkan tarif pajak jasa kesenian dan hiburan menjadi maksimal 10%. Namun terdapat pengecualian yakni diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap atau spa tetap dikenakan pajak batas bawah 40% dan pajak 75% untuk batas atas. Pengecualian diberlakukan karena jenis-jenis hiburan tersebut hanya dinikmati sekelompok kecil masyarakat, bukan rakyat secara umum. Kemudian jika ada exception, kondisi if gitu ya, kondisi tertentu pakai jalur yang tadi harus ditunjukkan. Alasannya kenapa perlu exception? Turun dari 40%. Boleh? Boleh karena ada ruangnya. Tapi nggak kemudian digeneralisasi gitu ya. Terkait penerapan aturan tersebut, Kementerian Keuangan telah berkomunikasi dengan Kemenparekraf untuk melakukan dialog dengan pengusaha hiburan terdampak. Pihaknya juga akan menyikapi dan menjawab uji materi ke MK terkait aturan tersebut yang dilakukan oleh beberapa pihak. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat telah memulihkan aset negara atau aset recovery dari penanganan berbagai perkara sepanjang tahun 2023 dengan angka yang melebihi 500 miliar rupiah. Selain itu, sepanjang tahun 2023, KPK juga menerima 5.079 pengaduan dugaan korupsi dari masyarakat. Komisi Pemberantas Korupsi dalam Konferensi Pers Kinerja dan Capaian KPK 2023 mengungkapkan telah menerima 5.079 pengaduan dugaan korupsi dari masyarakat sepanjang tahun 2023. Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan sebanyak 1.963 pengaduan sedang berada di tahap penelahaan. 3 pengaduan diteruskan ke eksternal, 9 pengaduan diteruskan ke internal KPK, 2 pengaduan sedang diverifikasi dan 2.413 pengaduan belum dapat ditindaklanjuti. Pengajuan terbanyak datang dari wilayah DKI Jakarta dengan 759 pengaduan, Jawa Barat 483 aduan, Jawa Timur 430 aduan, Sumatera Utara 354 aduan, dan Jawa Tengah 270 dengan aduan. Nawawi juga menerangkan sepanjang 2023 KPK telah menangani ratusan kasus korupsi dengan rincian 127 perkara berada di tahap penyelidikan, 161 perkara di tahap penyidikan, dan 129 perkara di tahap penuntutan. Sebanyak 8 kegiatan tangkap tangan juga dilakukan oleh KPK serta 8 penanganan perkara tindak pidana pencucian uang. Sehingga dari seluruh penanganan perkara, KPK telah berhasil melakukan pemulihan aset negara lebih dari 500 miliar rupiah. Sejumlah penanganan perkara di atas, KPK berhasil melakukan aset recovery sebesar 524 miliar 415.553 rupiah. Aset recovery menjadi salah satu sumbangsi nyata hasil pemberantasan korupsi terhadap pemasukan kas negara melalui penerimaan negara bukan pajak. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Hari Cahyono mengungkapkan nilai ekonomi yang telah dirasakan masyarakat Indonesia dari kepemilikan sertifikat tanah mencapai 7,2 triliun rupiah. Capaian tersebut membuat Kementerian ATR BPN menggencarkan program pendaftaran tanah masyarakat di setiap daerah agar dapat mencapai kota lengkap pada tahun 2024. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menyerahkan sertifikat 63 tanah secara pintu ke pintu kepada masyarakat di 3 kelurahan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kegiatan penyerahan sertifikat secara door-to-door rutin dilakukan Menteri ATR atau Kepala BPN pada setiap kunjungan kerjanya untuk berdialog dengan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan pendaftaran tanah di daerah berjalan dengan baik tanpa adanya pungutan liar.
Dalam kegiatan tersebut, Hadi menyampaikan bahwa nilai ekonomi yang dirasakan masyarakat dari kepemilikan sertifikat hak atas tanah di seluruh Indonesia hingga saat ini mencapai 7,2 triliun rupiah. Sertifikat tanah yang telah diterima masyarakat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL telah digunakan sebagai satu sarana peningkatan pendapatan seperti jaminan modal usaha ataupun membeli aset baru. Hadi pun berharap program PTSL yang dijalankan ini bisa menjangkau seluruh masyarakat, terutama bagi warga Balikpapan dan menjadi kota lengkap di tahun 2024. Kota lengkap ini untuk pertambahan nilai ekonominya sudah berapa triliun gitu ya? 7,26 triliun. Itu penambahan nilainya dari hasil sertifikat ini untuk diagunkan. Ini kan sangat positif untuk masyarakat. Rekan-rekan tahu sendiri kan kehidupan mereka seperti itu, dengan diberikan sertifikat akan mendongkrak perekonomian mereka. Apalagi sebentar lagi wilayah penyangga IKN. Ini sangat-sangat positif dan benar-benar bisa melindungi masyarakat. Pemirsa, Indonesia memastikan terus mendukung Palestina termasuk melalui penegakan hukum di International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Untuk itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyampaikan masukan secara lisan kepada Mahkamah Internasional terkait dengan konsekuensi hukum atas konflik Palestina-Israel pada 19 Februari mendatang. Indonesia memutuskan untuk berpartisipasi memberikan masukan pandangan hukum kepada International Court of Justice sesuai permintaan Majelis Umum PBB mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina termasuk Yerusalem Timur. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia terus mendukung Palestina termasuk melalui penegakan hukum di Mahkamah Internasional. Ia menjelaskan bahwa masukan tertulis telah disampaikan Indonesia kepada International Court of Justice pada Juli 2023. Sementara itu, pernyataan lisan akan disampaikan oleh Menlu Republik Indonesia di International Court of Justice Den Haag, Belanda pada 19 Februari 2024 mendatang. Untuk itu, Retno menekankan bahwa tindakan yang tidak sah oleh Israel harus dihentikan dan perlu akuntabilitas untuk pelanggaran hukum yang telah terjadi. Ia menyeru kepada semua negara di dunia untuk memberikan dukungan kepada Palestina dan masyarakat internasional, termasuk PBB, dan harus tidak mengakui legalitas atas tindakan Israel tersebut. Perlunya diskusi dengan para pakar hukum internasional dinilai penting oleh Indonesia untuk membangun legal opinion yang komprehensif dan sesuai hukum internasional untuk menunjukkan kepada dunia bahwa pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap Palestina tidak dapat diterima. Hak untuk menentukan nasib sendiri rakyat Palestina harus dihormati, dan pendudukan Palestina oleh Israel yang sudah berlangsung lebih dari 70 tahun tidak akan menghapuskan hak rakyat Palestina untuk merdeka. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda mengulas informasi mengenai KKKS Blok Masela lakukan studi AMDAL di Maluku Barat Daya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.